Halo, halo adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya baik. Luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat datang dalam ibadah Pokat PGPB Pendil Jakarta. Nah, Kak Dian dan Kak senang sekali dapat berjumpa adik-adik pada hari Minggu ini. Kita akan melakukan ibadah Pokat PA, dipersiapkan hati dan Alkitabnya. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kak Dian dan kawan akan mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Selesai. Nah, adik-adik, kawan mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi dari Setinggi-tingginya Langit. Pakai gaya nggak nih kawan? Boleh. Boleh. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, Kak Dian, sebelum kita mau dengerin cerita nih adik-adik, kita mau nyanyi dari Baca Kitab Suci. Nah, adik-adik, kita mau dengerin cerita hari ini dibawain oleh Kak Dian. Selamat malam nih Kak Dian. Thank you kawan. Yeay. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Dian ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab. Dan kita akan buka dari kitab Perjanjian Baru. Dari Yohanes. Ya, dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, boleh ditaruh dulu, kita akan berdoa. Ikutin Kak Dian berdoa ya, adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, yuk kita ambil lagi Alkitabnya. Kak Dian ingetin lagi ya, Alkitabnya itu terdapat dari Perjanjian Baru, Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10.
kita baca bersama-sama ya. Kak Dian baca di sini, adik-adik baca di rumah. Dengan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepada aku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, demikianlah firman Tuhan yang telah tadi kita baca. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca, kita akan melihatnya adik-adik, video tentang firman yang tadi kita baca. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan para murid-Nya sedang berjalan melewati kota Samaria. Di kota Samaria ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Ketika jam 12 siang, Tuhan Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur. Tuhan Yesus memberitahu jika minum air dari sumur Yakub ini nanti akan haus lagi. Tuhan Yesus mempunyai air hidup, jika diminum tidak akan haus lagi. Nah adik-adik, setelah tadi kita baca dan melihat video tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Adik-adik, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus dan perempuan Samaria itu berbeda suku ya adik-adik. Tuhan Yesus itu orang Yahudi dan perempuan Samaria itu adalah orang Samaria. Nah adik-adik, sadarkah kita adik-adik kalau di sekitar kita, di sekitar Kak Dian dan adik-adik, itu banyak orang yang berbeda suku dan agama. Ya? Bisa nggak coba adik-adik sebutkan teman-teman yang adik-adik yang berbeda suku? Bisa? Nah, Kak Dian punya gambar suku-suku yang ada di Indonesia. Boleh kita lihat tampilannya? Nah, di gambar ini ada suku Gayo, suku Baduy, suku Jawa, ada suku Ambon, suku Asmat, dan suku Minang. Nah, semua ini ya adik-adik, suku yang berbeda suku ini semuanya ada di Indonesia adik-adik. Nah, adik-adik bisa juga lihat gambar
tidak cuma suku yang berbeda di Indonesia, tapi ada beragam agama yang ada di Indonesia. Bisa adik-adik sebutkan? Iya, ada orang Kristen, ada orang Islam, ada orang Buddha, orang Hindu, orang beragama Katolik, dan Konghucu. Nah, ini semua adalah gambar tentang suku dan agama yang berbeda yang ada di Indonesia, adik-adik. Nah, adik-adik, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Ya, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan bersama teman-teman kita yang berbeda suku? Banyak sekali pastinya. Ya, bisa berolahraga bersama, bisa jalan-jalan, berrekreasi, atau ketika adik-adik berlibur kemarin di hari libur yang lumayan panjang, adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman adik-adik yang berbeda suku dan agama. Semuanya bisa menikmati liburan mereka, baik itu ada di pantai, di gunung, atau di tempat satwa-satwa. Ya, di sana adik-adik bisa bertemu dengan banyak orang. Nah, adik-adik, kita itu walaupun kita berbeda, kita tidak boleh pilih-pilih teman atau pilih-pilih orang yang sama sukunya dengan kita, sama agamanya dengan kita. Kita tidak boleh ya adik-adik. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk selalu berteman dengan siapa aja. Baik itu teman yang dari tadi suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Jawa, atau agama Islam, agama Kristen, agama Konghucu sekalipun, kita harus tetap berteman dengan mereka. Termasuk ketika mereka membutuhkan pertolongan kita, kita harus menolong mereka, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita bisa membantu, ya kita harus membantu adik-adik. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Ingat ya, Tuhan Yesus itu menempatkan kita untuk menjadi terang dan berkat dimanapun adik-adik berada. Di rumah, di sekolah, ataupun di luar lingkungan rumah adik-adik. Siap jadi berkat buat Tuhan Yesus? Pastinya siap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita panggil Kak Oan. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita dari Kak Dian tadi, karena kita nggak boleh beda-bedain teman-teman, kita mau nyanyi dari Bermacam-macam Anak. Dapat melakukannya di kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan, adik-adik tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun ras Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dari Bapak Presiden, wakil, serta para menterinya Tuhan. Kiranya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga menjauhkan bencana-bencana Tuhan untuk negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa juga untuk gereja kami, gereja GPB Penil dan Kos Pelayanan El Betel. Tuhan, kiranya Tuhan selalu
menyertai dan memberkati gereja kami Tuhan, dari Ibu Pendeta beserta keluarganya, serta para majelis, penatua, diakon, dan juga keenam pelkat Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus memberkati karyawan serta pastor-pastor di gereja ini. Kiranya mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik di rumah Tuhan. Berkatilah adik-adik Tuhan, dari sekolahnya adik-adik maupun kehidupan adik-adik sehari-hari Tuhan. Berikanlah adik-adik kesehatan agar jauh dari penyakit Tuhan, dan juga serta kedua orang tua adik-adik atau oma, opa, tante, kakak di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami Tuhan, berkati usaha orang tua kami, berkati juga pekerjaannya agar dapat dengan lancar Tuhan. Tuhan berkati juga kakak-kakak layan Tuhan, dimanapun kakak layan kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Siapin uang persembahannya. Kita akan menyanyi dari lagu Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Diingatkan untuk adik-adik yang mau mengisi pujian ya Kak Owan. Ya, betul. Adik-adik kalau ingin memberikan persembahan pujian untuk Tuhan Yesus, adik-adik bisa kirim video ke kakak layan atau ke pihak gereja untuk bisa kakak-kakak layankan dalam ibadah PKPA minggu depan dan selanjutnya. Ditunggu ya adik-adik. Nah, kalian mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini. Kita mau nyanyi dari Kita Harus Membawa Beri. Ajak adik-adik untuk berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus. Kalau pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkenan untuk kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini.
Ampuni kami Tuhan Yesus kalau dalam ibadah kami belum sungguh-sungguh, kami belum bersikap baik untuk mengikuti dari awal. Kiranya Tuhan mau berkati kami supaya minggu depan kami boleh mengikuti ibadah lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati adik-adik supaya minggu depan adik-adik boleh hadir kembali dalam ibadah Tokat PA GPB Penil lewat YouTube channel GPB Penil. Dan kiranya Tuhan mau pelihara adik-adik supaya mereka boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam dimanapun adik-adik berada, supaya ketika adik-adik Tuhan tempatkan, adik-adik boleh menjadi lilin-lilin yang menerangi dimanapun adik-adik berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.